Nah, kemudian setelah kita buat daftar nama, kita harus inviting, harus memprospek. Inviting itu artinya mengundang. Mengundang itu bukan berarti diundang dia datang ke kantor kita atau bukan. Maksudnya kita hubungi ya. Misalnya kita telepon. Dan cara ini juga harus profesional karena semakin profesional, semakin orang ini tertarik untuk mendengarkan kita atau bertemu dengan kita. Oleh karena itu penting sekali kita belajar atau baca buku yang lebih banyak, nanti dapat vocabnya, apa kata-kata yang kelihatannya lebih berkualitas, walaupun eh, tidak selalu harus seperti itu. Tapi yang penting ini harus dipelajari, nanti itu ada caranya. Cara menelpon seperti apa, cara memecahkan kekakuan seperti apa, tentunya para ibu dan bapak ini udah pada ahli ya. Hanya yang harus kita pikirkan kan tim kita ya, tim di bawah kita, bagaimana mereka terus bertumbuh, berkembang sehingga semakin profesional dan semakin dipercaya. Nah, kemudian dalam prospek itu ini penting sekali ya. Kemarin saya sering ada orang, "Ibu, apa kabar? Ibu gimana sih?" Dan seterusnya. Saya suka sering ya, siapa orang ini, ketemu di mana gitu kan. Begitu banyak orang yang saya temui sehingga kadang lupa. Nah, padahal yang harus kita lakukan itu pertama kalau kita datang ke seseorang, Pak, perkenalkan, itu harus selalu ya, perkenalkan saya Eti kalau baru. Tuh Pak, masih ingat Pak, kita pernah bertemu di acara apa, saya Eti, pengurus dari KSPPS BMT Ibadur Rahman. Nanti dia, "Oh iya Bu, nah boleh ngobrol sebentar nggak Pak? Kalau tidak mengganggu, boleh minta waktunya 5 menit atau 10 menit," misalnya seperti itu ya. Jadi jangan lupa kita kan bukan orang beken yang semua orang tahu dan ingat siapa kita ya. Jadi dalam prospek itu kita harus ini dulu ya, memperkenalkan diri atau mengingatkan, kemudian minta waktunya. Terus di kita tuh kalau di kami dibuat skripnya. Kan ada untuk AO atau orang baru, aduh ngomongnya harus gimana ya, kita kasih buku sakti ya, masih ada nggak buku saktinya nih? Kita ada buku sakti, nah ini nih, kita buat nih buku sakti, sehingga eh, mereka ada referensi, aduh ngomong awalnya harus gimana ya, kalau orang yang seperti gini, kita harus ngomongnya seperti apa ya, dan itu bisa terus kita perbaiki ya, jadi ayah referensi yang bisa dia contek. Nah, itu. Silakan slide berikutnya, Pak Irfan. Nah, dalam memprospek, kita tuh harus pakai 4 jurus. Kalau ketemu orang nih, ini trik-triknya bagaimana kita bisa ini supaya efektif. Pertama kita harus komplimen. Komplimen tuh artinya memuji ya. Memuji, misalnya saya nih sekarang nih nanti sore mau ketemu seseorang yang memang sudah 14 tahun menginvestasikan dananya cukup besar di kami, dan bagaimana saya memujinya, "Pak, karena Bapak banyak pengalaman, ada yang mau saya konsultasikan nih beserta tim, Bapak ada waktu nggak? Karena saya eh, Bapak ini kayak yang paling kompeten nih untuk urusan yang ini." Saya nggak membicarakan apa isi dari yang mau diobrolkan ya. Jadi dibuat bahwa dia tuh punya punya apa namanya kekhususan atau ada sesuatu yang memang yang baik yang bisa kita puji. Kemudian kenapa nggak saya sebutkan? "Oh ya Bu Eti, saya ada waktu nanti ya setelah maghrib. Apa sih yang mau diobrolkan? Nanti saja saya datang ke sana." Curiosity, bikin dia penasaran. Ya,
Kalau dia nanya apa sih Bu Eti, bikin saya penasaran aja, kontrol diri kita ya, jangan diceritakan semuanya. Nah, kenapa? Karena kalau kita ceritakan semua jadi nggak menarik lagi, nanti nggak antusias. Oh, yang gitu ya. Nah itu, terus kita harus komit ya. Komit di sini apa? Komitkan. Oh ya Pak ya, nanti maghrib saya sama tim datang ke tempat Bapak setelah sholat maghrib aja ya Pak ya. Oke, siap. Nah itu, jadi dikomitkan setelah maghrib ya dengan tim saya. Jadi di akhir pertemuan seperti itu. Jadi bikin penasaran. Nanti baru kita omongkan kebutuhan kita apa Pak. Kurang nih Pak untuk bulan ini 2 miliar lagi. Nah, dan seterusnya ya. Nah, ini untuk ngobrol ini seperti ini tuh harus latihan. Kita tuh jangan terpaku, aduh harus kalimat seperti apa ya. Nggak usah, yang penting niat kita, kebutuhan kita apa, kemudian harus antusias. Itu yang harus disiapkan ya. Nah, makanya bagaimana kalau misalnya aduh lagi lesu boro-boro kita mau prospek di rumah banyak masalah. Ini sebagai ketua pengurus atau sebagai yang punya jabatan di kantor, kalau kekurangan likuiditas nih kita harus turun gunung semua ya. Dan itu harus semangat apapun yang terjadi, bagaimana kita merubah fisiologi kita. Jadi kalau yang tadinya lesu, bagaimana kita harus tegap, senyum, kemudian kita bersemangat, itu harus dilakukan ya dengan latihan. Nah, kemudian memang postur tubuh harus tegak. Makanya olahraga itu penting ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jangan dianggap sepele mengenai olahraga, karena itu akan berpengaruh pada semangat dan rasa bahagia kita. Karena yang namanya funding itu menarik kepercayaan pihak lain, beda dengan lending. Lending mah kita lesu, kita apa juga itu orang pasti mau sama kita ya, tapi yang namanya funding kita harus terlihat fresh, segar, sehat, dan tidak pokoknya orang enak lihat kita karena kita semangat dan sehat itu ya. Jadi yang bikin orang percaya itu kita sehat, tidak lesu ya, apalagi kuyu, apalagi badan bau ya, itu membuat orang wah boro-boro bisa ngasih kepercayaan. Nah, bagaimana nih setelah bertemu? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Kita kan nanti menyiapkan ininya brosur-brosur. Kita mau presentasi yang mana? Kalau di Bapak dan Ibu banyak produk simpanan, misalnya ada 10 jenis-jenis simpanan. Jangan bikin orang yang kita prospek bingung. Ambil aja 3 ya. 3 yang nanti dibutuhkan. Oleh karena itu perlu penggalian dulu ya, penggalian apa sih yang dia butuhkan. Oh, kemungkinan orangnya seperti ini, kita dari nanti ngobrol ya, itu 3 aja yang kita tawarkan. Jangan semuanya banyak Pak, Bu, tinggal pilih di kami ada 10. Nanti dia bingung, akhirnya mungkin dewelahnya baru ditinggalian hela. Nah, seperti itu udah balik lagi, kita susah lagi ya. Nah, presentasi ini bisa one on one, artinya sendiri aja. Saya sendiri dengan orang yang mau saya prospek. Jadi tergantung jenis orangnya. Ada orang yang sangat hati-hati, dia nggak mau kelihatan banyak duit. Biasanya ibu-ibu tuh nggak mau, dia takut kalau kelihatan banyak duit, maka harus one on one. Ketemu sendiri aja ya. Bisa telepon, bisa video call, bisa ketemu langsung ya. Nah, kalau misalnya kita nggak pede sendiri, bisa pakai dengan teman kita atau atasan kita. Itu 2 on 1, ketemu salah seorang ya. Atau bisa presentasi kelompok online maupun offline ya. Nah itu, dan jangan lupa kita selalu harus bawa brosur. Jangan sampai datang nggak bawa apapun dan nggak pakai atribut. Kalau orang baru itu harus pakai atribut. Name tag ya, seragam, kalau jam kerja terus kelihatan rapi, segar, kalau perlu berwudu dulu ya, kalau supaya segar ya. Disisir dulu, ngaca dulu, dan senyum. Senyum tuh penting ya. Jadi sebelum ketemu orang tuh udah senyum.
Jangan banyak pikiran, jadi kita harus fokus ya, fokus terhadap orang itu, simpen dulu tuh masalah-masalah. Kenapa? Kita akan menarik kepercayaan pihak lain, itu penting dan harus semangat. Makanya kalau nggak semangat gimana? Bisa angkat-angkat tangan, sambil sambil loncat-loncat dulu ya. Nah, kalau mau ketemu orang seperti itu, saya juga diajarin nih sama orang-orang bagaimana supaya kita harus semangat. Kalau nggak antusias, buat apa? Nah, orang juga nggak mau ya. Nah, itu ya.